Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam profit konsisten. Hari ini hari Jumat tanggal 30 Juni 2023. Zona Forex akan memberikan update terbaru dari dua market pilihan daripada Zona Forex yang sudah kita sampaikan ya dari hari Senin, kemudian hari Rabu, dan saat ini hari Jumat. Kita akan bahas kembali, yaitu ada Aussie Swiss franc dan kemudian GBP Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas dan kita mulai di time frame daily. Secara keseluruhan Aussie Swiss franc masih dalam posisi bearish ya, dalam posisi bearish. Tapi kalau kita perhatikan ada tekanan bullish terjadi khususnya di hari Kamis kemarin ya, terjadi penguatan tapi belum mampu break di bawah di atas daripada impulsif bearishnya. Ini masih dibayang-bayangi oleh impulsif bearish, tentunya area ini yang menjadikan penolakan sampai dengan posisi saat ini tren masih dalam kecenderungan bearish. Tapi kalau hari ini candle daily khususnya di hari Jumat ya, jadi teman-teman nanti ketika Aussie Swiss franc bukan lagi pilihan daripada Zona Forex, minimal teman-teman kalau masih suka dengan market ini, cek aja nanti apakah berhasil breakout di atas low weekly atau tidak. Kalau ini breakout di atas low weekly di 0.59767, maka ada 3 in setup terjadi, kemungkinan besar akan terjadi penguatan kembali pada Aussie Swiss franc. Oke, sekarang kita akan cek di time frame 4 jam. Saya sih masih mencari area sell ya untuk Swiss franc, dalam arti karena saya melihatnya kan trennya ini turun gitu loh. Trennya ini turun. Oke. Perhatikan, kalau teman-teman masih ingat kemarin sudah saya tandain ya, saya memberikan konfirmasi di hari Rabu kemarin ketika saya bahas di time frame 1 jam seperti ini. Dan kalau ada dua ya informasi yang saya sampaikan, ini saya akan ulangi kembali di time frame 1 jam sebelum saya bahas seperti apa peluang saat ini. Yang pertama, ada saya tandain di sini adalah menjadikan target breakout, dan tentunya ketika target breakoutnya ini terjadi break ya di atas 0.59806, maka potensi kuat area order block time frame 1 jam ini bisa kita gunakan menjadikan zona sell. Ini dulu yang pertama. Tapi ternyata dari posisi informasi yang saya sampaikan ya hari Rabu kemarin, market kecenderungannya kembali lagi menurun ya, artinya langsung bergerak turun dan membentuk sebuah area compression, membentuk sebuah low baru daripada low sebelumnya, yaitu di 0.59159. Makanya saya sampaikan, saya tandain seperti ini polanya. Jika mana plan yang pertama ini tidak berjalan, maka melanjutkan plan yang kedua. Saya lingkarin seperti ini. Ini polanya sama, sesuai. Perhatikan dia ini ya, ini yang di sini ini, oke. Kemudian dia naik membentuk swing terdekat dan dia break di bawah area low ini ya, dan kemudian dia menguat. Ini target breakoutnya berarti digeser ya, dirubah ke posisi ini. Ini adalah target breakoutnya. Maka saya sampaikan pergerakan di posisi kemarin ya. Oke, ya ini adalah target breakoutnya dan berhasil di breakout atau biasanya kita sebut dengan inducement. Ketika area ini sudah di breakout, maka potensi yang akan kita jadikan acuan berikutnya adalah order block di time frame 1 jam ini. Ini adalah area order blocknya. Dan kemudian ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 in set down, maka menunjukkan aksi penurunan. Ini polanya ya yang sudah saya gambarkan. Jelas ya. Jadi saat ini bergerak di planning yang ini ya, yang kedua, bukan yang pertama. Oke, karena sudah ada membentuk low baru yang terbentuk di 0.59159 pada pembukaan pagi sesi Asia di posisi ini. Oke, sekarang saya rapikan dulu, ini saya hapus dulu ya. Semoga teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Oke, ini saya hapus dulu ya, seperti ini. Dan sekarang kita akan mulai seperti apa di time frame 4 jam dengan saya memiliki target tetap di wilayah area 78,6% di 0.58921. Kita akan cek dulu time frame 4 jam. Kita lihat di time frame 4 jamnya. Oke, di time frame 4 jam menurut saya tekanan bullish ini hanya bersifat bullish untuk koreksi ya. Memang terjadi impulsif yang sangat kuat dan masuki area order block ya di time frame 1 jam posisinya. Tapi kita lihat konfirmasinya, karena kalau kita perhatikan di time frame 4 jam ini ya, di time frame 4 jam ini yang perlu saya tandain ketika nanti ini kuat terjadi penurunan adalah candle yang ini. Nah, kalau sampai untuk di beberapa 4 jam ke depan ya,
Oke, 4 jam ke depan Anda perhatikan kalau betul-betul candlenya berhasil break di bawah 0.59386 di posisi ini breakout, oke. Ya, time frame 4 jam ya, maka di sini memiliki posisi dominan break, terjadi penurunan berlanjut. Oke, menurut saya seperti itu. Jadi kita tinggal tarik Fibo Musang, kita akan mendapatkan target 1 dan target 2 untuk entry ketika berhasil breakout di bawah 0.59386. Oke, itu yang pertama. Dan sekarang kita akan cek di time frame 1 jam. Karena pola di time frame 1 jam ini belum ada konfirmasi yang cukup kuat ya, belum ada konfirmasi yang cukup kuat. Tapi hanya saya tandain adalah impulsif bullishnya yang ini. Dan ini menjadikan open bulls. Artinya kalau menurut saya ketika nanti market kecenderungan break di bawah open 0.59472, maka menjadikan tantangan adalah area ini ya. Ini sudah kita tandain tadi. Dan saya akan tunggu betul-betul market bergerak seperti ini, turun daripada area ini. Ya, turun, breakout maksudnya seperti ini. Ya, saya akan sell dan kemudian targetnya minimal sampai area low terbaru di posisi ini di 0.59159 TP1 dan keduanya sampai area targetnya. Ini gambaran saya untuk market Aussie Swiss franc. Tapi ya, solusi kedua, kalau ternyata kecenderungannya dia bullish break di atas daripada area 0.59573, oke, 59573, maka hal yang akan saya tunggu adalah area order block yang ada di time frame 1 jam ini. Ini yang saya akan tunggu untuk saya jadikan entry sell ketika ada konfirmasi adanya bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down di wilayah area ini. Oke, gambarannya saya seperti itu ya. Jadi artinya saat ini saya masih wait and see dulu. Saya tunggu dulu posisinya apakah ada break di atas daripada area 0.59573 atau break di bawah 0.59386 yang menjadikan potensi dominan break di time frame 4 jam. Ingat, di time frame 4 jam yang akan kita pantau. Selama masih bergerak di area break ya, di area 0.59573 ataupun 0.59386, saya nggak akan transaksi. Oke ya, ini jelas, ini sudah saya sampaikan. Semoga aja hari Jumat ini memberikan berkah ya, atau keuntungan profit kita dari market Aussie Swiss franc ataupun GBP Jepang Yen. Oke, sekarang kita akan berlanjut di market berikutnya adalah GBP Jepang Yen. Ini pilihan daripada zona forex yang kedua, yaitu GBP Jepang Yen. Ini sangat menarik karena posisinya sudah breakout ya. Ini sudah kita sampaikan juga, sudah breakout dan ada bullish engulfing, belum berhasil di breakout juga posisinya, masih tertahan. Bahkan terakhir di hari Kamis ada long legs doji. Memang long legs doji ini belum bisa memberikan informasi yang cukup kuat karena ada tekanan buyer dan seller ini memiliki kekuatan yang seimbang. Tapi yang perlu saya tandain adalah impulsif bullishnya ini. Selama area open bulls di time frame daily 182.426 tidak berhasil di breakout, masih dalam posisi bullish. Ingat ya, kalau area open bullsnya belum di breakout, tapi breakoutnya adalah di candle daily ya, bukan di candle 4 jam atau 1 jam atau sekian menit, tapi di time frame daily. Artinya kita lihat ya, hari Jumat ini apakah break di bawah open 182.426. Jika mana hal itu terjadi, maka akan ada kecenderungan GBP Jepang Yen terjadi pelemahan. Tapi kalau terjadinya impulsif bullish, maka di situ ada morning star menunjukkan potensi penerusan pergerakan GBP Jepang Yen akan terjadi penguatan kembali. Oke, catatannya di situ. Sekarang kita akan cek di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 4 jam. Kita lihat dulu di time frame 4 jam. Nah, ini posisinya ya, kalau saya melihat memang tren besarnya adalah bullish, tapi sudah naik hingga mencapai area target yang sudah kita gambarkan ya. Ini sudah terjadi di hari Rabu ya, penutupan dari hari Selasa tuh hari Rabu. Karena di hari Rabu ini terjadi penurunan yang menurut saya cukup signifikan sampai mendekati area demand dan kemudian berlanjut naik. Dan posisinya terakhir di sini saya melihatnya di time frame 4 jam ini kan membentuk sebuah area bullish channel atau ascending channel. Tapi kalau kita gabungkan dari impulsifnya menunjukkan ascending channel ini adalah bearish flag ya. Maka saya katakan hati-hati, karena kalau ini sampai terjadi breakout di bawah daripada area support kuncinya ya 181.69, maka ini bisa dijadikan posisi pergerakan
head and shoulder gitu ya. Karena Anda bisa lihat ya posisinya. Ini kan shoulder kiri, ini juga bisa seperti itu ya. Ini neckline, kemudian ini headnya ya. Ini nanti kita lihat kalau dia membentuk shoulder kanan, maka di sini neckline akan di breakout dan melanjutkan penurunan kembali. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Tapi sejauh ini pergerakan GBP Jepang Yen masih dalam posisi bullish. Oke, ini bisa terjadi hal seperti ini ya. Tapi nanti kita lihat. Saya sih masih melihat selama area support tidak di breakout ya, saya masih kecenderungan saya akan buy. Intinya di situ. Meskipun di sini membentuk bearish flag. Oke, karena bisa juga memungkinkan dia akan bergerak kembali seperti ini. Nah, seperti ini juga bisa gitu ya. Ya, membentuk bullish kembali gitu areanya. Artinya impulsi bearishnya dilawan saat ini membentuk compression dan impulsi bullish kembali menuju targetnya, retest dan melanjutkan kenaikannya. Secara keseluruhan market sudah bergerak hampir menyentuh area 78,6% di 182.13 dan kemudian bergerak naik. Oke, ini aja. Dan sekarang artinya zona buy-nya sudah direspon ya. Zona buy sudah direspon dan sudah bergerak naik. Kalau teman-teman mau taking profit atau sudah taking profit ya saya ucapkan selamat. Sekarang kita akan cek di time frame 1 jamnya. Ini lebih detail. Ya, menurut saya untuk hari ini, karena ini membentuk sebuah channel ya, atau ascending channel, dan area order block buy di sini time frame 1 jam ini tidak berjalan dengan baik. Artinya tidak ada konfirmasi yang cukup kuat ya. Di sini ada drop base drop, oke. Dan posisinya tidak ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup, tidak ada sama sekali. Artinya tidak bisa dijadikan acuan buy di area tersebut karena tidak ada konfirmasi, tidak ada entry. Oke, ini saya hapus dulu. Ya, kita hapus posisinya. Dan buy-nya hanya direspon di area demand ya, di area demand di sini. Sekarang kita akan geser demand-nya yang merespon di posisi ini ya. Ini yang terakhir. Oke, di posisi tersebut. Dan tentunya saya melihatnya ini kan masih bergerak compression ya. Artinya ya target selanjutnya yang masih di dalam posisi area kalau kita mau cari yang paling terlihat ya, paling untuk menjadikan momentum yang bagus, oke, yaitu di wilayah area ini. Ya, pantau aja dulu di sini. Kalau nanti sampai di posisi ini betul-betul target lah, ini saya jadikan targetnya ya. Di sini sebentar. Ya, minimal sampai area ini saya jadikan targetnya. Jadi karena ini hari Jumat, minimal kalau dia bergerak bullish akan meneruskan kenaikannya menuju trendline atas. Jadi kalau teman-teman sudah buy di area demand ya di posisi ini atau order block yang ada di sini, ini kan ada order block juga nih time frame 1 jam nih. Ini juga bagus banget karena diambil ya, direspon nih order blocknya tepat di area extreme probability. Menurut saya bagus. Kemarin saya memang tidak bisa memberikan informasi secara update karena saya memang memberikan informasinya hanya hari Senin, Rabu dan hari Jumat. Oke, ini adalah order blocknya yang menurut saya potensinya bagus dan direspon oleh pasar khususnya di GBP Jepang Yen. Oke, dan kemudian bergerak naik. Cukup lumayan kenaikannya dan saya akan tunggu. Ini minimal targetnya sampai dengan 183.05 area tersebut menjadikan titik target berikutnya dari kenaikan GBP Jepang Yen. Mungkin ini ya perkembangannya yang bisa saya sampaikan untuk saat ini untuk marka GBP Jepang Yen. Semoga ini membantu dan jika mana memang minggu depan GBP Jepang Yen masih menjadikan pilihan yang bagus untuk kita tradingkan atau saya informasikan, saya akan informasinya kembali. Oke, dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir supaya informasi ini bermanfaat juga buat semuanya. Ya, bagikan ke teman-teman kalian semua dan tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Semoga banyak informasi dan ilmu yang teman-teman bisa dapatkan. Thank you buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Terima kasih buat semuanya. Salam sehat, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.